Saudara, kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, dan kita adalah orang yang selalu disertai oleh Tuhan. Oleh karena itu, di dalam rasa syukur kita pada saat ini karena Tuhan mengasihi kita, saya akan mengajak kita bersama merenungkan sejenak sebagian daripada firman Tuhan yang akan dibacakan dari kitab Yohanes pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-43 sampai dengan ayatnya yang ke-51, yang demikian firman Tuhan. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menurut tradisi gereja purba, ada 3 tahapan spiritual yang seharusnya dialami oleh setiap orang yang percaya. Tahapan yang pertama adalah tahapan memahami Allah, di mana dalam tahapan ini orang masih berpusat pada dirinya sendiri, di mana orang masih berusaha untuk dapat memahami dan mengenal Allahnya dengan baik, dengan cara dia banyak belajar ajaran-ajaran kekristenan, dia banyak belajar tentang doktrin-doktrin tentang Allah, tentang kehidupan doa, dan dia banyak melakukan pendalaman iman dengan satu tujuan, supaya dia bisa mengenal benar siapa Allah yang akan dipercayainya. Lalu tahapan yang kedua adalah tahapan seseorang mengalami Allah. Dalam tahapan ini, saudara, seseorang mulai beranjak pada pengalaman iman secara pribadi. Dan dalam tahap ini, seseorang mulai menghadirkan, mulai mengikutsertakan Allah dalam setiap situasi kehidupan, sehingga ia pada akhirnya memiliki pengalaman iman dalam kehidupannya bersama dengan Allah. Saudara, kalau kita lihat dalam tahapan yang ketiga, kita bisa dikatakan bahwa tahapan yang ketiga adalah tahapan di mana seseorang menyaksikan Allah. Dalam tahapan ini, pengalaman iman yang telah dialami secara pribadi oleh seseorang tidak lagi tinggal sebagai pengalaman pribadi, tetapi pengalaman pribadi seseorang dengan Allah dalam tahapan ini pada akhirnya telah mengubah diri seseorang, telah membuat diri seseorang semakin mencintai Allah, semakin menghormati Allah, semakin hidup dekat dengan Allah, sehingga pada akhirnya dalam tahapan yang ketiga, orang ini akan dimampukan untuk menjadi saksi Allah di dalam kehidupannya. Nah, inilah saudara yang kita saksikan dalam Yohanes 1 ayat 43 sampai dengan ayat yang ke-51. Nah, menurut William Barclay, ya, terkait dengan perikop yang kita baca tadi, pada waktu Filipus
menghampiri Natanael, kondisi Natanael pada waktu itu dia sedang berdoa, dia sedang merenungkan firman Allah yang berisi janji-janji tentang orang pilihan Allah. Lalu dikatakan ketika Natanael sedang merenungkan firman Allah, ketika Natanael sedang berdoa, Filipus datang untuk memberitahukan bahwa dia yang dijanjikan itu sudah datang. Nah, di dalam keraguannya Natanael bertanya dalam bacaan kita pada hari ini, ya, di mana Natanael pada saat ini bertanya di dalam bacaan kita pada saat ini, mungkinkah dikatakan oleh Natanael pada saat ini, ya, oleh firman Allah pada saat ini, mungkinkah sesuatu yang baik itu, ya, dikatakan datang dari Nazaret? Natanael meragukan bahwa benar Filipus telah berjumpa dengan dia yang dijanjikan oleh Allah. Sampai pada akhirnya di sini kita melihat akhirnya Yesus pun menyapa Natanael, dan di dalam keraguannya Natanael berjumpa dengan Yesus. Bahkan di situ Natanael bisa melihat, bisa mengalami satu pengalaman iman bahwa dia yang dijanjikan adalah memang benar dia yang maha kuasa, dia yang maha tahu. Oleh karena itu saudara, kalau kita lihat di sini dalam bacaan kita pada saat ini dikatakan oleh firman Allah pada saat ini, ya, kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Di sini kita bisa melihat setelah Natanael mengalami pengenalan akan Allah, setelah Natanael mengalami perjumpaan dengan Allah, mengalami pengalaman iman dengan Allah, pada akhirnya itu mengubahkan dan memampukan Natanael untuk pada akhirnya dia mengikut Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita berjumpa dengan Natanael yang sudah mengalami 3 tahapan spiritual. Iman Natanael kepada Allah bukan hanya sekedar dia tahu teori-teori, dia tahu doktrin-doktrin, dia tahu ajaran-ajaran tentang Allah. Iman Natanael kepada Allah bukan hanya sekedar Natanael tahu bagaimana beribadah dengan baik. Imannya kepada Allah bukanlah iman yang berhenti sampai pada pengalaman iman secara pribadi yang juga hanya dinikmati secara pribadi. Tetapi saudara, kita lihat iman Natanael kepada Allah membuat hidupnya berubah, dan itu ditunjukkan dengan Natanael menjawab panggilan Yesus dan menjadi murid Yesus yang sungguh-sungguh, sehingga Natanael yang kita kenal juga sebagai Bartolomeus di dalam kitab Injil Sinoptik yang lain, dia tercatat sebagai salah satu pembawa kekristenan di Armenia. Dan Natanael Bartolomeus ini, dia pun dikenal karena dia mati sebagai martir Allah di Albanopolis, Armenia. Saudara kekasih Tuhan, kita semua adalah orang-orang yang juga sudah mengetahui benar siapa Allah yang kita percaya. Kita semua juga adalah orang-orang yang sudah punya pengalaman iman betapa Allah maha baik, pengalaman iman betapa Allah maha menyertai, pengalaman iman bahwa Allah maha peduli, maha mengerti, dan sebagainya. Kita sudah mempunyai pengalaman iman bersama dengan Allah. Nah, masalahnya pada saat ini adalah apakah pengetahuan kita tentang Allah, pengalaman indah kita bersama dengan Allah juga sudah mengubah kehidupan kita sedemikian sehingga hidup kita sungguh-sungguh menyatu dengan cintanya Kristus yang pada akhirnya memampukan kita menjadi saksinya. Ingatlah saudaraku, firman Allah mengingatkan, beriman kepada Allah tidaklah tinggal hanya sebagai pengetahuan. Beriman kepada Allah bukanlah juga melulu hanya pengalaman pribadi bersama dengan Allah. Tetapi firman Allah mengingatkan,
kepada saudara dan saya pada hari ini, beriman kepada Allah itu seharusnya membuat hidup kita berubah, membuat hidup kita menjadi pengikut Kristus yang sejati, sehingga pada akhirnya membuat hidup kita juga boleh menjadi saksi cintanya. Semoga saudara, apa yang sudah dialami oleh Nathanael dalam proses perjalanan imannya itu juga boleh menjadi pengalaman iman dalam kehidupan kita masing-masing. Semangat untuk terus kita berjuang, untuk kita boleh terus menjadi saksi cintanya seperti yang Tuhan mau. Biarlah kiranya hidup saya, hidup saudara adalah hidup yang boleh selalu menyenangkan hati Tuhan. Amin. Saudara, marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa yang ada di surga, biarlah kiranya Tuhan tolong kami agar dalam kehidupan kami selanjutnya, apapun yang sedang kami perbuat, apapun yang sedang kami hadapi, apapun yang sedang kami pikirkan, biarlah semuanya itu tidak menghalangi kami untuk kami dapat menjadi saksi cintanya Tuhan. Biarlah Tuhan yang berkati kehidupan kami di tengah keluarga kami, di tengah rumah tangga kami, di tengah gereja kami, di tengah lingkungan kerja kami, dimanapun kami berada. Biarlah kami dapat menjadi saksi cinta Tuhan Yesus Kristus yang jelas. Amin.